Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Akmaliyah. Saya kelompok 4 dengan tema tasawuf dan pembangunan kesadaran hidup yang islami. Yang pertama itu makna kesejahteraan sosial dalam Islam. Manusia adalah makhluk Allah yang mana Allah diciptakan dengan dua sistem kehidupan, yang sistem kehidupan rohani dan sistem kehidupan jasmani. Kedua sistem kehidupan ini memiliki hubungan yang simbiosis atau organik, yang mana ketika salah satunya sakit maka yang lainnya akan ikut sakit. Dan karenanya Islam mempedulikan keseimbangan keduanya, di mana akidah dan ibadah bukan hanya bersifat keimanan dan ritual kesolehan individu, tetapi juga kesolehan sosial. Dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial, Islam memiliki beberapa instrumen, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Dalam kenyataan empirik, keadaan umat Islam tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam sebuah diskusi kecil yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Masyarakat Stasiun Yogyakarta, Jawa Tengah pada tanggal 2 sampai 11 Juni 1882, bahwa perhatian umat Islam terhadap aspek kehidupan sentris kelompok atau politis jauh lebih besar daripada aspek nilai dan kesamaan nilai, sedangkan aspek ekonomi lebih rendah dari keduanya. Padahal aspek ekonomi yang paling penting dan menjunjung kesejahteraan sosial itu dari hasil diskusi, dan dapat dilihat bahwa umat Islam lebih peduli terhadap pelanggan norma daripada ketimpangan sosial, sehingga perlu dibuat paradigma baru yang lebih memberi perhatian dan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Sasaran kesejahteraan sosialnya itu dalam Islam sesuai dengan sistem kemanusiaan, yaitu kehidupan rohani dan jasmani, di mana dalam kesejahteraan rohani itu sasaran yang harus dilakukan adalah perbaikan sistem nilai yang dianutnya sebagai ruh, spirit, dan etos dalam melakukan aktivitas kehidupan. Dan dengan kata lain, bagaimana seseorang memfungsikan sistem akidah atau keimanannya dengan berbuat lebih baik lagi di dunia. Sedangkan dalam kesejahteraan sosial, Islam itu menekankan pada upaya pemberantasan kemiskinan, kebodohan, dan semua yang lainnya. Hal itu tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 17, yang artinya, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang meninggalkan anak yatim dan tidak menghiraukan kehidupan orang miskin, maka celakalah orang yang melakukan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan berbuat riya serta enggan menolong dengan barang yang berguna. Dalam terjemahan ayat tersebut itu menjelaskan betapa pentingnya masalah sosial. Bahkan Allah menyatakan bahwa orang yang sholat tapi tidak mau peduli dengan kesejahteraan sosial, maka sholatnya dianggap sia-sia atau tidak dianggap apapun. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah: yang pertama, pendekatan parsialitas, di mana objek sasaran dibantu secara langsung sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu, atau dengan maksud hanya melihat kenyataan dan kemampuan yang ada pada objek. Pendekatan tersebut bersifat insidental atau temporal dan kondisional. Yang B, pendekatan struktural, pendekatan yang memperhatikan sebab akibat objek sasaran. Jadi itu semuanya itu mengandung latar belakang terlebih dahulu, dan setelahnya itu ditentukan program bantuan dan pembinaan lainnya. Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Harta itu memiliki peranan penting dalam kehidupan sebagai penunjang kehidupan serta untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mana juga harus dikembalikan kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu harta itu memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang miskin, dan kedua itu sebagai sarana mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, Allah memberi perintah kepada manusia untuk mencari harta dengan kerja keras dan dengan cara yang sopan, baik
dan wajar dengan tuntutan agama Islam. Dalam Islam, hak milik seseorang terhadap suatu bukanlah tabi'i, melainkan nisbi yang dibatasi ketentuan syarat dan kepentingan kemaslahatan umum. Islam melindungi hak kepemilikan individual, tetapi dengan sebagian dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya berikutnya yang bernama Hilmi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam apapun. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman sebagai dimensi kognitif dan etik. Yang pertama, iman berhubungan tentang kebenaran proporsinya. Karena itu, ia menyinari segala sesuatu sebagai kategori etik. Iman adalah sikap jiwa yang bermuara pada tindakan. Dan karenanya, iman tidak hanya sekadar pemahaman dan hafalan, tetapi diperlukan penghayatan sehingga menjadi iman qalbi. Iman yang terakhir inilah yang mampu menggerakkan perilaku negatif menjadi perilaku positif. Allah memberitahu kepada umatnya tentang nama dan sifatnya bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus diinternalkan dalam hati dan diekspresikan dalam perbuatan. Maksudnya, umat muslim harus mengamalkan sesuatu dengan nama dan sifat yang terkandung dalam asma tersebut. Ibadah mahdah yang diawali dengan bersuci dari najis dimaknai bahwa umat muslim harus berperilaku bersih baik secara materi, syar'i maupun spiritual. Salat dan semua ibadah yang diwajibkan bersifat mendidik hidup disiplin. Salat apabila dilakukan berjamaah mempunyai makna sosial, yakni timbulnya persamaan yang sempurna, memunculkan kerukunan dan menghilangkan jurnah pemisah. Hal ini sama ketika seseorang berpuasa. Saat ia berpuasa, kita akan merasakan apa yang dirasakan orang atau kelompok tertentu yang menempati strata tertentu. Dan sikap itu benar-benar dilaksanakan dalam perbuatan, yakni mengeluarkan sebagai kecil hartanya untuk kepentingan sosial, yaitu zakat, yang tidak hanya dilihat dari wujud materinya, akan tetapi motivasi yang terkandung di dalamnya yang perlu direnungkan. Ibadah haji dengan menjelajah belahan dunia menumbuhkan kesadaran adanya transportasi dan alat komunikasi canggih. Dengan demikian, ibadah-ibadah tersebut dapat diberi makna yang lebih luas lagi bahwa umat Islam seharusnya mempunyai kesadaran moral, sosial, dan kesadaran iptek. Terima kasih. Inilah penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad bin Naufal akan undur diri, dan selanjutnya akan ada penjelasan dari Mbak Uswatun. Terima kasih. Oke. Di sini saya Muhammad bin Naufal akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan Mbak Lia. Langsung saja ya teman-teman. Ajaran ekonomi Islam memiliki corak khusus yang berbeda dengan sosialisme dan kapitalisme. Yang membedakan ialah dalam Islam hak individu sangat dihargai, namun kepentingan masyarakat harus diperhatikan. Berikut ini fungsi harta dalam Islam. Yang pertama, menumbuhkan solidaritas sosial. Yang kedua, menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Ketiga, menghancurkan nafsu kapitalisme dan individualisme. Islam menentang penumpukan dan akumulasi kekayaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini akan
menimbulkan kemaksiatan, kemungkaran, dan sikap foya-foya, angkuh, dan pemerasan. Barang yang tertumpuk ialah harta mati, bahkan hingga kehidupan sosial. Itu dilarang dalam Islam, karena harta dalam Islam bukan tujuan pokok. Ya hanya sebagai alat keperluan hidup dan alat tukar-menukar untuk kesejahteraan bersama. Mustafa Al-Shibai menyatakan beberapa ciri khusus sistem masyarakat Islam. Antara lain, masyarakat Islam bukan hanya masyarakat eksekutif yang melainkan duniawiyah, tetapi merupakan sistem sosial yang berdaya maju, bergerak serta aktif mengikut sertakan masyarakat bersama pemerintah dalam menangani dan menanggulangi pengayoman terhadap masyarakat. Kebebasan individual bukan hanya dibatasi dengan zakat 2,5% saja, tetapi kepemilikan individual bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan sabilillah, lahir dan batin berdasarkan sikap hidup yang bernafaskan keimanan, ketakwaan, persamaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Selanjutnya, sisi sosial, akidah, dan ibadah. Secara intrinsik, Islam merupakan pedoman yang bersumber pada nilai-nilai universal yang bebas dari kekeliruan yang artinya mutlak. Bahkan Islam dengan seperangkat kewajiban yang diberikan kepada umatnya mempunyai peranan dan dalam membentuk pola perilaku dan pelaksanaannya mencakup unsur pertanggungjawaban kepada Allah, dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Maksud yang terkandung dari adanya Islam adalah untuk mengubah masyarakat dari berbagai kegelapan kegelapan. Maaf ya, tadi agak ada kesalahan. Oke, saya lanjut. Perubahan-perubahan yang ada tentunya dimulai dari perubahan individual, yang mana perubahan individual dimulai dari dimensi intelektual. Lalu, dimensi ideologikal, kemudian dimensi ritual, dan bermuara pada dimensi sosial. Iman sebagai dimensi kognitif dan etik. Yang pertama, iman berhubungan tentang kebenaran proporsinya. Karena itu, ia menyinari segala sesuatu sebagai kategori etik. Iman adalah sikap jiwa yang bermuara pada tindakan. Dan karenanya, iman tidak hanya sekadar pemahaman dan hafalan, tetapi diperlukan penghayatan sehingga menjadi iman qalbi. Iman yang terakhir inilah yang mampu menggerakkan perilaku negatif menjadi perilaku positif. Allah memberitahu kepada umatnya tentang nama dan sifatnya bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus diinternalkan dalam hati dan diekspresikan dalam perbuatan. Maksudnya, umat muslim harus mengamalkan sesuatu dengan nama dan sifat yang terkandung dalam asma tersebut. Ibadah mahdah yang diawali dengan bersuci dari najis dimaknai bahwa umat muslim harus berperilaku bersih, baik secara materi, syar'i maupun spiritual. Salat dan semua ibadah yang diwajibkan bersifat mendidik hidup disiplin. Salat apabila dilakukan berjamaah mempunyai makna sosial, yakni timbulnya persamaan yang sempurna, memunculkan kerukunan dan menghilangkan jurnah pemisah. Hal ini sama ketika seseorang berpuasa. Saat ia berpuasa, kita akan merasakan apa yang dirasakan orang atau kelompok tertentu yang menempati strata tertentu. Dan sikap itu benar-benar dilaksanakan dalam perbuatan, yakni mengeluarkan sebagai kecil hartanya untuk kepentingan sosial, yaitu zakat, yang tidak hanya dilihat dari wujud materinya, akan tetapi motivasi yang terkandung di dalamnya yang perlu direnungkan. Ibadah haji dengan menjelajah belahan dunia menumbuhkan kesadaran adanya transportasi dan alat komunikasi canggih. Dengan demikian, ibadah-ibadah tersebut dapat diberi makna yang lebih luas lagi,
umat Islam seharusnya mempunyai kesadaran moral, sosial, dan kesadaran iptek. Terima kasih. Inilah penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad bin Naufal akan undur diri, dan selanjutnya akan ada penjelasan dari Mbak Uswatun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi sosial akidah dan ibadah. Secara intrinsik, Islam merupakan pedoman yang bersumber pada nilai-nilai universal yang bebas dari kekeliruan, yang artinya mutlak. Islam dengan seperangkat kewajiban yang diberikan kepada umatnya mempunyai peranan dalam bentuk pola perilaku dan pelaksanaannya yang mencakup unsur pertanggungjawaban kepada Allah, dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Maksud yang terkandung dari adanya Islam adalah untuk mengubah masyarakat dari berbagai kegelapan. Perubahan-perubahan yang ada tentunya dimulai dari perubahan individual, yang dimulai dari dimensi intelektual, lalu dimensi ideologikal, kemudian dimensi ritual, dan bermuara pada dimensi sosial. Iman sebagai dimensi kognitif etik. Yang pertama, iman berhubungan dengan tentang kebenaran porsi-porsinya. Karena itu, ia menyinari segala sesuatu. Sebagai kategori etik, iman adalah sikap jiwa yang bermuara pada tindakan. Dan karenanya, iman tidak hanya sekedar pemahaman dan hafalan, tetapi diperlukan penghayatan, sehingga menjadi iman qalbi. Iman yang terakhir ialah yang mampu menggerakkan perilaku negatif menjadi perilaku positif. Allah memberitahu kepada umatnya tentang nama dan sifatnya, bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus diinternalkan dalam hati dan diekspresikan dalam perbuatan. Maksudnya, umat muslim harus mengamalkannya sesuai dengan nama dan sifat yang terkandung dalam asma tersebut. Ibadah. Salat dan semua ibadah yang diwajibkan bersifat mendidik hidup disiplin. Salat apabila dilakukan secara berjamaah mempunyai peranan makna sosial, yaitu timbulnya persamaan yang sempurna, memunculkan kerukunan, dan menghilangkan jurah pemisah. Hal ini sama ketika seseorang berpuasa. Saat berpuasa, kita akan merasakan apa yang dirasakan orang atau kelompok tertentu yang menempati strata tertentu. Dan sikap itu benar-benar dilaksanakan dalam perbuatan, yaitu mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial, yang disebut dengan zakat. Zakat tidak hanya dilihat dari wujud materinya, tetapi dari motivasi yang terkandung di dalamnya yang perlu direnungkan. Ibadah haji dengan menjelajah belahan dunia membubuhkan kesadaran adanya transportasi dan alat komunikasi yang canggih. Dengan demikian, ibadah-ibadah tersebut dapat diberi makna yang luas bagi bahwa umat manusia atau umat Islam seharusnya mempunyai kesadaran moral, sosial, dan kesadaran iptek.